Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Akhtar NIM 114200084 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2020 Praktikan Sistem Informasi Lingkungan Pluk 5. Pada kali ini aku bakalan eh, membuat video tutorial mengenai penggunaan acara 4 dengan menggunakan aplikasi yaitu ArcGIS. Nah, untuk untuk pertama-tama yaitu membuka aplikasi ArcGIS lalu membuka pada bagian blank map yang dimana ntar akan jadi seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita klik kanan pada layers, lalu kita ke bagian add data, lalu kita masukkan data batas administrasi pada acara satu. Ini file saya aku masukin seperti ini, lalu akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu klik kanan pada batas administrasi ini, lalu data, lalu ekspor data. Lalu untuk outputnya sendiri kita masukkan pada folder yang kita inginkan. Di sini saya masukin ke folder acara 4 peta, lalu aku kasih nama kemiringan lereng. Save as tab-nya save file, lalu save. Oke, lalu akan jadi seperti ini. Mungkin batas administrasinya bisa dihapus, nggak apa-apa. Lalu peta kemiringan lereng ini. Lalu agar lebih mudah, yaitu kita bakalan nge-merge batas administrasi. Kan ini untuk batas administrasi ini masih ada 3, akan kita merge. Gimana caranya? Kita klik kanan pada ini peta kemiringan lereng, lalu edit features, start editing. Kita blok aja seperti ini, lalu kita ke menu editor, lalu kita merge, kita klik OK. Lalu akan jadi seperti ini. Kita editor, stop editing, kita save. Jadinya akan seperti ini. Lalu di sini kan kita bakalan mengoverlay 3 peta, yaitu peta kemiringan lereng, curah hujan, dan juga jenis tanah. Maka ini kan baru peta kemiringan lereng. Kita membutuhkan 2 peta lagi. Yang gimana caranya? Yaitu kita klik kanan pada peta kemiringan lereng, kita ke data, lalu ekspor data. Lalu di sini sama seperti tadi, outputnya di sini aku bakalan kasih nama jenis tanah. Save, oke, yes, akan muncul jenis tanah. Lalu sama seperti tadi lagi, kita klik kanan lagi, data, ekspor data. Lalu untuk outputnya, bakalan kasih nama curah hujan. Lalu save, lalu kita klik OK. Lalu akan muncul 3 peta di sini, peta curah hujan, jenis tanah, dan juga kemiringan lereng. Lalu langkah selanjutnya, yaitu kita bakalan membagi tiap peta itu menjadi seperti 5 bagian atau 5 area. Yang dimana caranya itu kita klik, contohnya pada peta kemiringan lereng, edit features, lalu start editing. Lalu kita ke menu sini, cut polygon tools, kita klik dulu, lalu cut polygon tools, lalu kita bagi menjadi 5 bagian. Contohnya bakalan aku bagi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kita kayak seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian seperti ini, lalu kita ke editor, lalu stop editing, lalu save. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada peta jenis tanah. Mana sama seperti tadi, kita klik kanan, edit feature, start editing, kita klik, lalu ke cut polygon tools, kita bagi menjadi 5. Misalkan begini. 1, 2, 3, seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 area. Lalu kita ke editor, lalu stop editing, lalu yes. Lalu selanjutnya pada peta curah hujan kita lakukan hal yang sama. Kita klik kanan, edit features, start editing, kita klik, lalu kita bagi menjadi 5 bagian. Di sini aku bakal bagi seperti ini. 1, 4, lalu sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Lalu kita ke editor, stop editing, lalu yes. Oke, setelah seperti ini, kita bakalan mengklasifikasikan kelima area ini itu berdasarkan klasifikasi yang sudah didapatkan. Ya, dimana langkahnya yaitu kita klik kanan pada peta kemiringan lereng, lalu kita open attribute table, lalu di sini kita ke table option, kita klik, lalu add field, lalu di sini kita tulis score KL.
kita long integer, sini type-nya long integer, kita oke, yes. Lalu kita klik kanan pada kemiringan lereng, lalu edit features, lalu start editing. Lalu di sini kita klasifikasikan sesuai klasifikasi. Itu klasifikasinya ada 20, 40, 60, 80, dan juga 100. Setelah seperti ini, kita editor, stop editing, yes. Jadi pada 5 area skor KL. Kita tutup. Kalau kita ke peta jenis tanah, kita lakukan hal yang sama. Pada attribute tables, kita table option, add field, lalu di sini skor JT, type-nya long integer, oke, yes. Kita klik kanan, lalu kita ke edit feature, start editing. Nah, kita isi di sini untuk JT-nya itu 15, 30, 45, 60, 75. Jadi seperti ini, kita editor, stop editing, yes. Close. Lalu hal yang sama kita lakukan pada peta curah hujan. Kita klik kanan, open attributes tables, kita add field, table option, add field, lalu kita kasih score CH. Type-nya long integer, kita klik OK, yes. Seperti ini, lalu kita klik kanan, edit features, start editing. Di sini kita masukin nilainya 10, 20, 30, 40, 50. Seperti ini, editor, lalu stop editing, yes. Oke. Lalu setelah seperti ini, kita bakalan nge-overlay 3 peta ini, yaitu peta curah hujan, peta jenis tanah, dan peta kemiringan lereng menjadi satu bagian. Jadi satu peta atau overlay. Yang dimana untuk cara sendiri itu kita semua ke geoprocessing, kita klik, lalu kita ke bagian union. Sini input featuresnya kita masukin ke 3 peta. Tanah, kemiringan lereng, lalu jenis tanah, lalu curah hujan. Lalu untuk outputnya sendiri, kita pilih file pada yang kita inginkan. Lalu sini aku kasih nama overlay. Save. Sudah seperti ini. Lalu kita klik OK. Oke, maka overlay-nya akan jadi seperti ini. Lalu, hal yang kita lakukan selanjutnya ialah yaitu kita bakalan membuat skor total dari overlay ini. Yang dimana caranya yaitu kita klik kanan pada overlay, lalu kita open attributes table, lalu di sini kita klik table option, add field, lalu di sini kita kasih nama total score. Type-nya sendiri itu long integer, kita klik OK, yes. Lalu juga kita membuat keterangan untuk kawasan, kita buat keterangan untuk arahan fungsi kawasan, yaitu kita klik, lalu kita pada add fields, lalu kita tulis di sini arahan kawasan. Untuk tab-nya sendiri kita menggunakan teks, untuk length-nya kita kasih 100, kita klik OK, yes. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu untuk masukin total score itu kita klikkan pada overlay, edit features, start editing, lalu kita klikkan pada total score, lalu kita field calculator, dimana total score ini kita dengan kita masukin skor KL plus skor CH plus skor JT. Klik OK, lalu akan jadi muncul hasilnya seperti ini. Lalu di sini bisa kita sort ascending, seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan ke select by attribute. Select by attribute. Lalu di sini kita tulis total score kurang dari, berdasarkan tabel klasifikasi arahan fungsi kawasannya itu kan yang pertama tuh 45 sampai 90, berarti kurang lebih dari 45 and total score kurang dari 90. Lalu apply. Lalu akan muncul seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita klik kanan pada arahan kawasan.
arahan fungsi kawasannya. Lalu kita ke field calculator. Lalu ini kita hapus. Lalu kita masukkan ketik berdasarkan klasifikasinya. Berarti 45 sampai 90 kan masuk ke kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman. Kita klik OK, lalu akan masuk ke seperti ini. Lalu hal yang sama kita ulangi lagi. Di sini total score. Selanjutnya yang kedua itu kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan, itu 90 sampai 135. Jadi di sini 91 sampai 135. Apply. Lalu sama seperti tadi kita klik kanan, field calculator. Lalu di sini kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Klik OK. Lalu akan tertulis seperti ini. Lalu klasifikasi selanjutnya itu kawasan fungsi penyangga itu 136. Masukkan 136 sampai 180. Klik apply. Kita samakan tadi ke kanan field calculator. Lalu di sini kita hapus seperti penyangga. Lalu kita klik OK. Sudah masuk. Seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu dari 181 sampai 225. 181 sampai 225. Apply. Kita klik kanan field calculator. Lalu di sini fungsi lindung. Klik OK. Jadi untuk klasifikasinya sendiri ada kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman, kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan, kawasan fungsi penyangga, dan kawasan fungsi lindung. Lalu setelah seperti ini kita close saja, kita editor, stop editing, yes, kita close. Lalu selanjutnya kita klik kanan pada overlay untuk simbologi dan juga labeling, dan klik kanan. Lalu kita ke properties, lalu kita ke simbologi, kategoris, lalu untuk value fieldnya kita ke arahan kawasan, kita add all values, lalu ada ini ya, lalu kita blok semua, sebelumnya kita blok semua seperti ini. Lalu color rem kita ganti seperti ini. Oke, setelah itu kita klik untuk outline-nya, kita no color, outline-nya no color, ini juga no color, dan ini no color juga. Kita klik OK. Sudah seperti ini. Lalu kita klik apply, maka jadinya akan seperti ini. Seperti ini. Kita selanjutnya ke labels. Lalu labels filter display kita centang, label fieldnya kita ganti ke arah kawasan, teksnya kita ganti Times New Roman, untuk ukurannya kita kasih 10. Lalu placement properties kita remove duplicate labels, kita klik OK, kita klik apply, lalu akan muncul seperti ini. Kita klik OK, lalu hasilnya sendiri petanya akan seperti ini. Ada kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan pemukiman, fungsi penyangga, fungsi budidaya tanaman tahunan, dan kawasan fungsi lindung. Oke, lalu selanjutnya kita ke file, lalu kita ke save as, lalu di sini ke yang saya bikin, tulis hasilnya peta acara 4, kita save. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk tutorial pada acara 4 kali ini. Jika ada kesalahan dan salah kata saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.